Selamat datang di episode pertama dari Creative Box dan kita akan bahas salah satunya di dalam kolom Creative Box nanti akan banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal yang kreatif. Bisa nanti randomly tiba-tiba ada orang masak, nanti randomly tiba-tiba ada orang atau teman-teman yang bakal ngisi soal curhatan-curhatan. Tapi di episode kali ini, berhubung ini adalah weekend, selamat datang di segmen rekomendasi film. Dan segmen ini akan kita sebut atau kita hadirkan bernama Satu Film Saja. Bersama dengan saya Victor, masih ya. Dan kita akan bahas satu film saja. Jadi ini nanti akan jadi sebuah program atau sebuah film yang sebuah tempat di mana kita akan sharing soal film, baik itu berupa rekomendasi atau misalnya saya atau tim di belakang ada yang nonton film kemudian merasa perlu direview dan diobrolin, bisa banget di Creative Box. Jadi selamat datang di episode pertama, dan di episode pertama ini kita akan bahas atau saya akan bagikan rekomendasi film mumpung ini weekend. Dan film kita untuk episode pertama ini saya memilih satu film dengan judul In Time. Nah, kita akan mulai bahas soal In Time. In Time ini adalah film di tahun 2011 yang akan menjadi rekomendasi film pertama kita. Dan In Time ini sendiri tulisannya In Time, INTIME. Ini 2011, dibintangi oleh Justin Timberlake. Kemudian ada beberapa juga seperti Amanda Seyfried, kemudian ada Olivia Wilde dan Matt Bomer juga. Dan ini adalah film yang jadi rekomendasi karena film ini secara pribadi menurut saya merupakan film yang keren banget. Keren. Nah, kalau dari judulnya, film ini bahas soal, yes, of course, waktu. Tapi kalau versi saya, ini adalah penggambaran terekstrim bagaimana sebenarnya kita harus menghargai waktu. Jadi diceritakan di sebuah masa di mana orang itu akan berhenti menua di usia 25 tahun. Anda sudah 25 tahun belum? Nah, berhenti di titik itu, di 25 tahun. Dan sisanya, orang harus membayar dengan waktu. Jadi waktu itu dijadikan sebuah mata uang. Misalnya nih, teman-teman yang nonton di usia 25 tahun. Kemudian nanti akan muncul sebuah jam di tangan di sebelah sini. Jam itu akan berdetik di usia 25 tahun dan menghitung mundur. Jadi ketika teman-teman hidup di masa itu diceritakan dalam film ini, di usia 25 tahun teman-teman ketika bekerja di satu tempat dibayarnya dengan waktu. Misal kerja di sebuah pabrik, ketika gajiannya tuh bukan uang tapi 25 menit, 11 menit, 10 menit. Belanja pun seperti itu, kita beli makanan bayarnya 2 menit, 3 menit begitu. Dengan cara lengan kita dimasukkan ke alat seperti alat pembayaran gitu. Seru banget. Jadi bagaimana waktu digambarkan begitu berharga sekali di film ini. In Time 2011 diperankan oleh Justin Timberlake yang di sini menjadi Will Salas. Ceritanya bergerak terus ketika diambil settingnya di tahun itu, kemudian menjadi berjalan menjadi orang yang biasa dengan bekerja di pabrik, dan kemudian suatu ketika Justin Timberlake ini ketemu dengan seseorang yang kaya. Ingat, karena ini soal waktu, kaya di sini berarti dia punya banyak sekali waktu, bahkan tahunan. Dan suatu ketika si kaya ini memberikan waktunya ke Will secara cuma-cuma. Spoiler nggak ya? Kalau teman-teman pengen nonton, langsung In Time 2011 ini jadi penggambaran yang paling pas. Dan konfliknya dimulai ketika Will dianggap membunuh orang yang kaya itu untuk mendapatkan waktunya.
Padahal dia diberi dengan cuma-cuma. Nah, ada polisi waktu di sini namanya timekeeper. Dan timekeeper di sini uh, diperankan oleh Cillian Murphy. Jadi timekeeper Leon, semacam polisi waktu. Jadi dia diburu, kemudian Will harus menyelamatkan dirinya. Dan digambarkan di kota itu ada kasta-kasta tertentu. Jadi setiap kita melewati gerbang atau distrik itu kita membayar waktu juga. Misal 2 bulan, 6 bulan, 11 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Nah, film ini jadi seru dan ini adalah garapan dari Andrew Niccol. Jadi teman-teman bisa jadi rekomendasi untuk film di malam minggu dan semoga bisa kemudian menginspirasi. Kalau saya dapatnya film ini adalah bagaimana sebenarnya waktu begitu berharga. Apakah kemudian ketika kita kaya soal waktu dan tahu kapan kita mati atau waktu kita tinggal berapa jam, menit, detik, hari, tahun, apakah kita akan menghargai waktu itu? In time jadi gambaran ekstrim bagaimana akhirnya waktu itu menjadi penting, menjadi berharga, dan ini saya dapatkan ketika kuliah kalau nggak salah dari salah seorang teman saya dan nonton dan berkesan sampai sekarang. Oke, untuk rekomendasi film kali ini untuk episode 1 di satu film saja, jadi rekomendasi In Time 2013. Silahkan nonton dan bisa dinikmati di layanan-layanan atau mungkin ada yang bisa ngopi dari teman mungkin ya. Atau di layanan streaming yang sudah tersedia atau di platform-platform sekarang juga sudah banyak. Selamat nonton dan itu untuk episode pertama In Time 2013 untuk satu film saja di kolom Creative Box. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat weekend dan selamat menikmati film. Thank you.